Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 240901500007. Kelas A, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan siklus akuntansi. Sebelum kita ke videonya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Langsung saja, yang pertama itu apa sih siklus akuntansi? Nah, siklus akuntansi adalah serangkaian proses berulang secara sistematis dalam mencatat, merangkum, dan melaporkan transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Siklus ini memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian kita lanjut ke saldo normal. Saldo normal adalah standar dari suatu akun, baik debit ataupun kredit, yang menunjukkan peningkatan atau penurunan nilai akun tersebut. Mengapa saldo normal itu penting? Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan agar tetap balance. Yang kedua, memudahkan analisis. Dan yang ketiga, membantu dalam penyesuaian. Nah, sudah tahu kan teman-teman kalau saldo normal itu sangat penting. Jadi, saya akan memperlihatkan tabel saldo normalnya seperti ini. Dan ini bagian-bagian yang masuk dalam saldo normal. Teman-teman, sebelum kita ke videonya, saya akan memperlihatkan soalnya terlebih dahulu. Itu dia soal yang kita akan kerja. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Ini bentuk tabel yang kita pakai untuk mengisi jurnal umum. Seperti ini ya bentukannya. Terus bagian tabel ini kita isi nama perusahaannya. Terus di bagian bawahnya ini tetap harus kita pertegas bahwa ini tabel jurnal umum. Kemudian di bagian ini kita tuliskan JU01, halaman JU01. Kenapa? Karena ini tabel bagian dari jurnal umum 01 halamannya. Nanti kita tulis tanggal, tahun, dan di bagian sini kita tulis bulan periodenya. Bulan periodenya di soalnya itu bulan Januari. Jadi kita tulis Januari. Di sampingnya, ini sebenarnya kita tuliskan tanggalnya, tapi karena dari soalnya dia tidak memakai tanggal, tetapi memakai huruf, jadi kita ikut berdasarkan soalnya. Kita tulis keterangannya, kita tulis sesuai dengan soalnya yang diminta. Soal pertama ada Karina membuka rekening bank atas nama Modern Arch sebesar 50 juta rupiah. Apa yang mempengaruhi? Jadi dia nanti yang mempengaruhi ada kas dan modal. Jadi yang pertama kita tulis kas. Kas berpengaruh di debit. Kalau kas bertambah, dia di debit. Sesuai dengan saldo normal yang sudah saya jelaskan di awal video. Nah, untuk ref postingannya ini, sebentar saya akan jelaskan karena dia berpengaruh dari buku besar. Nah, di debit sebesar 50 juta rupiah. Di kredit kita kosongkan. Apalagi yang mempengaruhi yaitu modal. Modal bertambah, dia berada di kredit. Kita berikan beberapa spasi untuk mengetahui kalau bagian dari kredit. Ya, kita kasih beberapa space lah ya, supaya kita bisa bedakan di bagian kredit. Modal. Ini nolnya kurang. Nah, kas bertambah, dia ada di debit. Jadi, kasnya bertambah sebesar 50 juta rupiah. Ingat saja saldo normalnya ya teman-teman. Kalau dia bertambah, berarti di debit. Kreditnya tidak ada.
Apalagi mempengaruhi yaitu modal. Kita kasih beberapa space karena dia di bagian kredit, jadi kita agak masukkan sedikit ke dalam. Di debit tidak ada. Lalu di bagian bawahnya kita kasih keterangan juga. Gunanya keterangan ini dia nanti akan kita masukkan buat di buku besar. Keterangannya bebas asal sesuai dengan soal. Jadi saya mau setoran awal saja. Setoran awal. Ya, kita lanjut ke bagian B. Bagian B itu membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Januari sebesar 3 juta rupiah. Apa yang mempengaruhi? Jadi yang mempengaruhi ada beban sewa bertambah dan kas berkurang karena dia membayar. Jadi beban sewa bertambah ada di debit sebesar 3 juta. Sama, kita masukkan sedikit ke dalam yang mempengaruhi kas karena dia membayar. Kas kalau dia keluar, dia berada di kredit. Jangan lupa kita buat keterangannya. Apa ya keterangannya? Pembayaran beban sewa. Bagian C, soalnya ada membeli kendaraan operasional seharga 30 juta rupiah dengan membayar tunai 7.500.000 dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Jadi dia di sini ada 3 akun yang dia pengaruhi. Yang pertama, kendaraan. Karena dia membeli kendaraan, kendaraannya bertambah di debit. Apalagi yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi lagi ada kas keluar sebesar 7.500.000. Nanti membayar sisanya. Nah, sisanya dia membayar wesel bayar. Wesel bayar itu sama saja dengan utang. Nah, di saldo normal, utang kalau bertambah dia berada di kredit. Untuk mengetahuinya, kalian tinggal kurang 30 juta dikurang 7.500.000 sebesar 22.500. Begitupun dengan seterusnya ya teman-teman. Dia tabel yang sudah saya isi, tetapi saya akan jelaskan ke kalian semua. Mulai dari D tadi ya, kita pembahasannya sampai D tadi. D, membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit. Jadi dia membeli tapi mengutang guys. Jadi akun yang mempengaruhi itu ada peralatan bertambah di debit sebesar 9.500.000. Kemudian utangnya juga bertambah di kredit. Utang bertambah di kredit 9.500.000. Kemudian bagian E itu soalnya membeli perlengkapan secara tunai. Jadi dia membeli pakai uang cash. Jadi akun yang mempengaruhi perlengkapan bertambah di debit sebesar 1.800.000, kas berkurang sebesar 1.800.000 di kredit. Bagian F, membayar kas untuk polis asuransi tahunan. Nah, polis asuransi ini dia sebagai harta kita. Jadi dia akun yang mempengaruhinya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 3.600.000 bertambah di debit, kas berkurang di kredit karena dia membayar sebesar 3.600.000. Kemudian bagian G, menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan. Jadi akun yang mempengaruhi kas bertambah dan pendapatan jasa profesional juga bertambah.
Kemudian bagian H itu membayar kas untuk beban lain-lain. Jadi dia mengeluarkan uang untuk membayar beban-beban lain. Beban lain-lain bertambah di debit sebesar 1.500.000, kas berkurang di kredit sebesar 1.500.000 juga. Kemudian bagian I membayar utang pada kreditur. Jadi dia membayar utangnya, otomatis utangnya sudah berkurang, kasnya pun juga berkurang karena dia membayar pakai uang ya. Kemudian bagian J membayar angsuran wesel bayar yang telah jatuh tempo pada. Jadi wesel bayar mirip-mirip dengan utang ya teman-teman. Jadi wesel bayar berkurang di debit, kasnya pun juga berkurang di kredit. Kemudian bagian K, menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru yang jatuh tempo di bulan Februari. Menerima tagihan, guys. Jadi dia masih menerima tagihan, berarti dia masuk ke dalam piutang usaha. Jadi akun yang mempengaruhi ada piutang usaha bertambah. Kemudian pendapatan jasa juga bertambah di kredit. Piutang di debit, pendapatan jasa di kredit. Kemudian bagian M membayar gaji asisten. Dia membayar gaji asisten, jadi akunnya debit bertambah beban gaji, kas berkurang di kredit. Dan yang terakhir, membayar bahan bakar, oli, dan perbaikan kendaraan untuk Januari. Jadi dia membayar beban kendaraannya. Akun yang mempengaruhi beban kendaraan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah, untuk mengetahui apakah ini semua balance, kita langsung saja hitung ya teman-teman. Ini sama dengan sum dalam kurung, kita bold langsung semua teman-teman sampai ke atas. Enter. Ini hasilnya, kita langsung saja pindahkan ke sampingnya ya. Nah, jadi sama kan, seimbang. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk di buku besar. Nah, bagian buku besar ini, kita mulai dari ini, nama akunnya kita ubah menjadi akun kas. Ini tabel akun kas, jadi semua yang ada tulisan kasnya ini kita masukkan ke dalam buku besar bagian ini. Nah, nomor akunnya itu, nomor akun kalau kas itu awalannya itu 111. Kalau utang 2, modal 3, pendapatan 4, beban 5. Jadi, sudah itu di bagian tanggal, bagian bawahnya itu jurnal umum. Ini kita kasih sama di sini, jadi kita tulis sama dengan, terus ke jurnal umum, kita tab tabelnya ini, terus enter, jadi dia langsung pindah sendiri. Sama dengan yang ini, Januari, ini juga semuanya kita kasih kayak gitu. Ke buku besar dulu, sama dengan pindah ke jurnal umum, pencet enter. Buku besar di bagian ini juga sama, bagian A, pindahkan ke sini ya. Jadi awalnya itu kita pencet sama dengan, terus kita pencet enter, nah dia langsung otomatis. Nah, untuk keterangannya ini kita pakai bagian bawahnya ini, yang setoran awal. Saya tidak langsung kayak tadi yang di copy kayak gitu, soalnya kalau di kayak sama dengan tadi tuh ininya bakal ikut bagian dalam kurungnya itu dia bakal ikut, jadi lebih baiknya saya copy kayak gini, Ctrl C, terus sampai di sini Ctrl V. Untuk referensi kosnya, ini kita mengikut di halaman ini. Nah, jadi ini tuh yang bagian pertama ini halaman JU01. Jadi kita kasih di sininya referensi kosnya itu JU01. Jadi dia mengikut dengan di sini jurnal umum 01 halaman 1. Nah, untuk setoran awal, bagian kasnya itu dia ada di debit. Jadi untuk ke buku besar kita bakal taruh
angkanya di debit. Kita sama dengan dulu, terus ke jurnal umum, pencet enter. Nah, karena di kredit tidak ada, kita tetap sama dengan, terus ke jurnal umum, kita kasih ikut ini, enter. Nah, karena dari awal video saya sudah jelaskan tentang saldo normalnya. Semua harta ini yang saldo normalnya itu ada kas juga, kas termasuk harta, jadi dia di bagian debit. Nah, cara hitungnya debit itu kayak gini, sama dengan, terus ke ini, debit, dikurang kredit. Terus enter. Lanjut, kita lihat dulu di bagian apa lagi yang ada kasnya. Oh, bagian B. Jadi, kita kasih ke bagian B. Sama dengan CU, enter. Terus, bagian ininya, kita langsung copas dari sini saja. Copas, Ctrl C, ke buku besar, Ctrl V, sama dengan, terus ini enter. Nah, dia di bagian kredit kan, karena dia membayar, sama dengan, terus bagian ininya, sama dengan, terus kita pencet ini, langsung dikurang 50, dikurang ini. Terserah kalian saja. Jadi, ganjinya, enter, sini, bagian dia berada di bagian kredit, ya kan? Jadi kita pencet sama dengan dulu, baru ke ini, enter. Ini sama dengan saja. Ini ya kalau kita langsung sama ini, dia otomatis. Begitu terus ya sampai ini kasnya habis di sini ya. Jadi kita carinya cuma bagian kas. Cuma karena videonya bakal panjang, jadi aku skip aja. Oke. Nah, teman-teman, sudah saya lanjut tadi nih. Nah, ini untuk ke bawah-bawahnya, untuk piutang perlengkapan peralatan kendaraan, asuransi dibayar di muka, dia mengikut sebagai harta. Jadi dia cara pengerjaannya sama dengan kas ini. Jadi sama saja ya teman-teman cara pengerjaannya, cuma akunnya sudah di. Sekarang kita masuk di bagian utang usaha. Nah, utang usaha ini dia nomor akunnya, awalannya itu dia di bagian bawah. Kalian harus ingat saja saldo normalnya. Saldo normal utang usaha kalau dia bertambah, dia berada di kredit. Jadi kita harus lihat dulu ke jurnal umum apa saja yang ada utang usahanya. Ini seperti ini. D, ini ada utang usaha. Bagian D. Kita pencet dulu sama dengan enter. Terus keterangannya kita copy saja. Nah, kita copy. Ref postingannya sumbernya ini masih dari jurnal umum. Debit dengan utang usaha. Ya, kita enter. Sampingnya jurnal umum utang usaha. Saldo normalnya dia berada di kredit, sama dengan debit ditambah kredit. Nah, kita lihat apalagi yang ada utang usahanya nih. Ini ada utang usahanya. Terus untuk keterangannya, membayar utang.
membayar utang, utang usaha, membayar utang kan dia berada di debit, kreditnya. Nah, dia di bagian sininya sama dengan kredit dikurang sama debit. Ingat saja saldo normalnya ya. Karena ini sudah jadi semua tabel di buku besarnya, kita lanjut ke bagian jurnal umumnya. Tadi di bagian sini referensi postingan. Ini buku besar, referensi postingannya itu yaitu nomor akun. Nah, jadi nama akun yang ada kas nantinya kita isi nomor akunnya 111. Misal, nih yang bagian kas. Nih misal di bagian kas, kita pencet 1, terus kita cari bagian kas lagi, ke 11. Nah, begitupun seperti model Karina, kita lihat model itu dia nomor akunnya 311. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita sudah masuk di bagian neraca saldo atau yaitu tahap terakhir dari ketiga ini. Jadi ini tuh cuma tinggal dimasukkan hasil akhir yang ada di buku besar. Contohnya seperti tadi kas kan keterangannya di buku besar. Nih, keterangannya itu ini nama akunnya kas, kita kasih di neraca saldo, dia berada di debit sama dengan buku besar. Ini yang hasil akhir paling akhirnya kita enter. Nah, sudah. Habis kas, apalagi habis kas piutang, tulis aja, tinggal ditulis kita sama dengan ke buku besar di bagian akhirnya. Begitupun sampai seterusnya. Tunggu ya teman-teman. Ini dia yang sudah saya pindahkan dari buku besar ke neraca saldo. Ini nama-nama akunnya, ini posisi-posisinya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja dengan kita bold langsung nih, enter. Nah, ini dia hasilnya. Terus kita pindah ke kredit. Supaya tahu hasilnya seimbang, kita jumlahkan juga sama ini, kita bold, enter. Nah, seimbang kan teman-teman, jadi ini dia hasil akhirnya. Nah, teman-teman, itu tadi video penjelasannya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekaligus dan dapat menambah wawasan teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.